Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, bisa terus mengikuti kuliah pengembangan bisnis 2 pertemuan yang keberapa ini? Yang kelima ya? Kelima, Pak. Alhamdulillah. Baik. Kita langsung masuk ke Mairo saja untuk mendiskusikan tentang bisnis dari kacamata penelitian. Baik, saya persilakan siapa yang ingin berkonsultasi terlebih dahulu. Sufa, masih ada yang mau ditanyakan? Sebentar, Pak. Saya itu cek lagi aja. Oke. Buat teman-teman aja yang nanya, Pak. Dani atau Mila? Siapa yang siap terlebih dahulu? Mila dulu. Iya, Pak. Oke. Tapi punya saya nggak lengkap kayak punya Sufa. Jadi ininya saya cuma satu saja. Oke. Penerapan design thinking dan model bisnis kanvas pada usaha frozen food sebagai solusi peningkatan perekonomian keluarga pada ibu rumah tangga PMI di Taiwan. Oke. Nanti ininya samakan kayak Sufa ya. Apa observasinya? Tadi Sufa sudah saya kasih masukan. Iya. Jadi ini Pak, ada design thinking-nya, ada bisnis model kanvasnya di sini. Ini, kamu nanti mendefinisikan 3 tujuan penelitian 3. Ya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nanti saya lihat punyanya Sufa. Ya, ini kan jadi satu. Kamu kayak gini. Ini ya, ini sesuaikan nanti ya 1, 2, 3-nya ya. Jadi apakah kamu apa aja ini? Metode bisnis kanvas dan design thinking. Berarti yang satu enggak ya? Tinggal ini. Yang efektuasi enggak? Ya, oke. Nanti ini ya. Ini 2. Oh, berarti saya tinggal ganti punya sesuai tujuan saya gitu, Pak. Kayak gitu. Apakah iki dapat menemukan solusi? Nah, kayak gini kan. Ya, gini kan. Apakah metode design thinking efektif membantu efektif atau dapat membantu tadi? Dapat membantu menemukan solusi rumah tangga yang bisa menyajikan produk sampai di tangan konsumen. Cari nanti yang enak bahasanya ya, disesuaikan lagi. Nah, yang kedua, seperti ini cuma bisnis model kanvas. Ya, ini ya. Terus kamu kasih ada COVID-nya enggak? Topik gimana, Pak? COVID. Oh, COVID, iya, Pak. Yang di itu. Ya. Saya kasih seputar COVID itu. Ya, berarti nanti kasih COVID, ini juga kasih 1. Di tujuannya ini, Pak. Iya. Misalkan kita bagaimana perencanaan dan eksekusi bisnis diterapkan pada masa pandemi
Inovasi aja ini, inovasi. Nah, desain thinking kan ya. Iya, Pak. Ya. Tahu kan arahnya kemana ini? Arahnya kan workshop online. Jawabannya kan gitu. Iya. Ya. Jadi nanti yang di kolom ini, kolom apa ini? Hipotesa, itu kamu menjawab 1, 2, 3, ini kamu jawab seperti apa. Ya. Bab 4 nanti itu akan membuktikan hipotesamu. Misalkan nomor 1, oh bisa, nanti seperti ini, seperti ini. Yang 2 bisa seperti ini. 3 menggunakan workshop online. Pakai Zoom dan Miro. Misalkan gitu jawabannya ya. Dan nanti Iya. di bab 4-nya kamu mendetailkan hipotesamu tadi itu. Paham ya? Berarti ini yang kan hipotesanya gimana? Masih belum paham. Hipotesanya kamu menjawab ini. Oh, ini yang Ya, 1 kamu jawab ini. ya. Apa jawabannya kira-kira? Apakah metode dapat membantu? Metode hipotesamu ini kira-kira proposisi kalau di kualitatif dan membantu menemukan solusi. Bagaimana mereka melalui tahapan empati, define, mampu menemukan Berarti jawabannya permasalahan. Ya, kayak gitu mereka ya. lakukan gitu, Pak ya. Hah? Berarti jawabannya itu sesuai yang mereka lakukan saat observasi itu. Yes, kayak gitu. Kalau ini kan tebakanmu dulu yang sekarang. Nanti Iya. seperti apa hasilnya sesuai yang jawaban-jawaban itu. Kemudian ideasi dan prototype, ideasi dan prototype, membantu menemukan solusi atas permasalahan. Kemudian tes membantu memberikan validasi solusi apakah sudah layak secara teknis, kegunaan, dan bisnis menguntungkan. Kan gini nanti ya jawaban nih kira-kira. Nanti kamu buat menjadi 4.1, 4.2, 4.3 itu ya. Bisa dipahami? Sufa. Sufa. Mila, Pak. Ya, yang kedua nanti kayak gini tapi untuk BMC. Yang ketiga ini ya. Jawabannya kira-kira kayak apa? Nanti di bab 4 kamu sudah punya arahan. Arahnya mau kemana berdasarkan hipotesamu ini. Terus yang di bab 3 yang bab 3 metodologi ini. Oh iya. Ya sudah ini. Ya, ini kamu detailkan. Kemudian pengambilan data, proses wawancara. Ya sudah ini benar sudah. Terus teorinya coba saya lihat teorinya. Ya sudah ini. Ya. Nanti setiap kamu membahas ini, membahas satu, misalkan tentang empati, nanti kamu kutip kutipan pembicaraannya teman-teman PMI apa, kemudian fasil apa, kemudian kamu ambil referensinya, misalkan tentang design thinking, itu sesuai dengan teorinya siapa, sampaikan di situ, yang memperkuat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh PMI dan fasil. Bisa dipahami? Mila, bisa dipahami? Oh, iya, Pak. Nah, berarti kalau ini kayak jawabannya dari PMI gitu, Pak. Ya, ini tak kasih contoh ya di bab 4 ini. Sama Sufa juga perhatikan ya, Sufa ya. Oh, itu ya, Pak. Dan konsep bab 4, Pak. Ya, ini bab 4 saya bahas bab 4 nih. Hasil pembelajaran berbasis proyek.
Kayak gini, tak ceritakan bla 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 bla. Nah, ini tak kutip pernyataannya Nisa. Kebetulan Nisa, nih tak pakai ya. Kemudian tak kutip juga yang disampaikan oleh teorinya. Sarasvati. Ya, nanti gitu. Ya, nanti pemahaman pelanggan. Saya ngutip punya siapa ini? Setelah saya menyampaikan temuan saya sampaikan kutipan. Nah, ini kutipannya siapa ini? Yosi tak kutip. Ya, sama Nur Saidatul Makmunah ini tak kutip. Ya, terus kemudian saya ambil teorinya. Saya kutip teorinya. Ya. Jadi kayak gitu. Ya. Terus pokok bahasan apa yang dibahas di sini? Tadi saya ajarkan ke Mila, ke Sufa tadi pagi. Itu proses yang benar itu seperti ini. Misalkan wawancara ini ya, saya ngomong wawancara, observasi, saya wawancara dulu. Misalkan tujuan penelitianmu adalah ini, ya. Itu kamu tanyakan ke PMI, misalkan namanya Lia. Bu Lia, metode efektuasi itu efektif untuk membentuk mental pengusaha. Apakah benar, Bu? Oh iya, karena di sana diajarkan affordable loss. Cerita dia gini. Setelah itu apa, Bu? Oh, dia diajarkan crazy quit, gini. Apalagi pilot in the plane. Oke, affordable loss, Bu. Itu Ibu dapat apa dari affordable loss? Oh, saya dapat pemahaman kayak gini. Lah, tulis gini. Masalahnya itu gini cerita. Harapannya gini. Seperti yang ada di pelajaran wawancara itu loh. Siapa? Mila. Bisa dipahami, Mila? Oh, berarti kayak kanvas memahami konsumen. Jadi kita wawancara ke ininya, Pak? Ya, jadi teknik apa kualitatif itu seperti ini. Ini sebenarnya kualitatif yang diajarkan itu. Maka nanti kamu harapannya apa sih kalau kamu nanti sudah menguasai affordable loss itu kamu mau ngapain nanti? Jadi harapan ada, yang harapan 3. Setelah itu, ini masukkan ke sini, ke model ini, ditata, dicari hubungannya. Apa sih yang banyak, yang apa gitu. Kemudian ambil kesimpulan kotak-kotak gini. Nah, kesimpulannya itu lalu masukkan di bab 4. Nah, kayak gini. Mahasiswa diberikan pelajaran tentang bagaimana berbisnis berbasis pelanggan, memulai bisnis melalui apa yang diperlukan oleh pelanggan. Intinya masukkan ke sini. Ya, kemudian ambil beberapa kutipan dari yang diwawancara tadi itu. Ya, proses yang sebenarnya kayak gini. Akhirnya muncul hasilnya seperti ini, tulis. Ya. Bisa dipahami, Sufa? Apa Sufa dan Mila? Nggih, Pak. Nggih. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau saya selesaikan Mila dulu ya tadi ya? Mila, apalagi Mila yang mau ditanyakan? Sebelum saya pindah ke teman yang lain. Sudah clear kan Mila ya? Sudah, Pak, tinggal ini tadi yang jenengan tambahi itu. Oke. Saya habis ini kamu bikin itu ya Mila, bikin abstraknya ya? Iya. Terus ini kok masih cuma 3 ini? Iya, Pak, kemarin cuma mencari itu. Jadi tujuannya udah di sini, ini bisa jadi pembukaan pendahuluan bab 1 ya. Iya. Terus ini bisa jadi bab 2 literaturnya, bab 2. Terus metodologinya ini bisa menjadi bab 3 ya. Kemudian proses observasi dan hipotesa, hasilnya yang saya
ceritakan tadi bisa masuk di bab 4. Wis, bisa kerjakan bab 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya. Oke ya, besok saya tidak membahas ini lagi. Saya anggap sudah beres. Kalau nggak ada pertanyaan, mulai besok kamu sudah mulai nyetorkan papernya ya. Mulai judul, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3. Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang siapa lagi yang mau saya lihat hasil kerjanya? Yuk, saya nggak punya banyak waktu ya. Jam 7.15 paling 8.15 kita selesai. Siapa lagi sekarang? Yuk, Nurus. Nurus ada? Iya, Pak. Oke, Nurus. Tadi pagi Nurus sudah saya kasih masukan ya. Yang hijau-hijau ini. Iya, Pak. Sudah. Ya, jadi artikelnya ini belum dimunculkan. Saya kasih saran cari 2-3 artikel yang berhubungan dengan bisnis modern kanvas dan usaha retail. Karena toko Barokah itu masuk ke usaha retail. Kemudian cari 2-3 artikel terkait usaha retail bertahan di tengah pandemi, ya. Iya, Terus Pak. kemudian ini tujuan penelitiannya. Ini gampangannya ini 1, 2, 3. 1, bagaimana bisnis model usaha retail toko Barokah. Yang kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha toko retail toko Barokah. Yang ketiga, apa strategi usaha yang dilakukan usaha retail toko Barokah untuk bertahan di tengah pandemi. Intinya kan gitu kan ya? Iya. Ya. Nanti di sini di hipotesa ini kamu buatkan jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya hipotesa kan hipotesismu. Kira-kira kayak apa jawabannya? Kamu jawab di sini, itu nanti untuk guidance-mu ketika kamu mengerjakan bab 4. Oke. Jawabannya di hipotesa ya. Nggak di bawahnya ini ya, Pak. Di bawahnya itu apa? Observation. Di mana? Saya tulis yang ini betul atau ada yang kurang, Pak? Enggak, hipotesa Yang itu bawah. jawaban kira-kira. Jawaban kira-kira untuk 1, 2, 3 di sini. Boleh jawaban setara teori, boleh jawaban apa. Yang nanti akan Saya kamu jawab di bawah ini, Pak. yang ini. Iya. Berarti dipindah aja atau gimana? Atau dibiarin? Oh ya, ini pindahan ke sini. Ini boleh. Ini yang atas jawab nomor berapa ini berarti? Itu saya jawabannya yang kemarin, Pak, tapi saya tambahin. Ini jawaban nomor 3. Ya. Ini jawaban nomor 2. Ya, jawaban nomor 1 belum kamu munculkan ya. Gimana bisnis modelnya? Ya, 9 elemen itu ya. Oh iya, Pak. Oke. Oke, siapa lagi? Metode penelitiannya kualitatif, mengenai data, observasi, wawancara, udah boleh bisa. Oke. Sampelnya. Nah. Tidak hanya pemilik saja, tapi ini. Pemilik, karyawan, supplier. Ya, enggak cuma. Kalau nggak ada karyawannya, nggak apa-apa kan, Pak? Ditambah supplier aja berarti. Ini Pemilik pemiliknya sama... kan orang tuamu. Iya. Karyawannya kan kamu. Gampangnya kan gitu. Oh iya, iya. Atau kakakmu kan gitu kan? Iya. Ya, enggak apa-apa. Jadi masukkan itu karyawan. Berapa orang? 2 orang. 1. Yo, ibumu, bapakmu kan ya enggak apa-apa masuk ke sini. Ibumu misalkan kan ikut melayani. Hanya ibu sama saya aja, Pak. Berarti kan 2. Pemiliknya kan bapak. Benar? Enggak, ibu. Oh, ya wis 1. Suppliernya. Suppliernya
Yang apa ini? Yang on the deal atau yang elektronik? Terserah kamu nanti silakan. Ada 4, ada 3 yang kamu bisa wawancara. Semakin banyak semakin bagus. 4 misalkan ya. Iya. Ya kan ini sudah ketemu ini. Ya kan? Ada yang mau kamu tanyakan? Kalau pertanyaan untuk apa itu supplier itu mencakup apa aja ya, Mbak nanti? Mencakup apa saja? Yang mendukung ini bisnis model nanti terutama. Mendetailkan bisnis modelnya. Toko Barokah itu disupport sama siapa saja. Kan dijelaskan nanti di situ di bisnis model. Model Canva-nya. Ya, di bisnis model Canvas. Ya. Karena ada pertanyaan tentang detail supplier kan di situ. Ada. Bisa dipahami? Oh, bisa, Pak. Ya. Juga misalkan strateginya ini nanti kalau ada hubungannya dengan supplier kan mereka bisa ditanya-tanya. Strategi Bertahannya itu. untuk toko Kan tahu kan barokahnya. strategi bertahannya seperti apa kan? Ada hubungannya dengan supplier atau tidak? Kalau ada kan kamu bisa nanya ke supplier. Oh, kalau ada hubungannya dimasukkan, kalau nggak ada nggak usah ya? Iya, gitu. Iya. Ya. Oke. Oke, Pak. Besok mulai dikerjakan abstrak bab 1, Ya. bab 2, bab 3. Bab 4 sebenarnya juga sudah bisa dikerjakan. Ya. Iya, Pak. Ya. Besok sudah mulai kalau ketemu sudah ngasih apa ini Pak, bab 1, 2, 3. Abstrak kayak gini ya. Iya, Pak. Baik. Oke, siapa lagi yang mau saya bahas? Pak, berarti bab 4 itu kita menjelaskan, misal kayak saya kan bahas bisnis jasa fashion, Pak, ya. Itu yang dijelaskan itu prosesnya berarti, Pak. Ya, Dan. Di bab 4 loh, Pak. Itu kan saya kan menjelaskan tentang bisnis fashion itu, Pak. Apa proses pembuatannya. Berarti kalau di bab 4 itu kita menjelaskan proses pembuatannya gitu, Pak. Ya, ini kamu hampir sama punyamu dengan punyanya Mila dan punyanya Sufa ya? Iya. Ya, kamu tinggal lihat tadi saya sudah ajarkan ke Sufa dan nih menjawab pertanyaan ini. Nah, apakah metode efektuasi bisa meningkatkan kualitas perusahaan? Kamu lebih sama dengan itu ya, Mila ya? Iya, saya nggak pakai kebiasaan efektuasi, Pak. Hah? Nggak pakai terus. Pakai sih. Pakai apa kamu? Design thinking sama BMC. Nah ini, menjawab pertanyaan ini. Apakah design thinking membantu siapa untuk menemukan permasalahan opposing fashion tadi itu? Kan kayak gini pertanyaannya. Ya. Kayak gini, nanti copyin ke tempatmu aja kayak gini, tapi sesuaikan ya. Terus yang ketiga, terus ini, apakah manusia diterapkan di COVID-19? Kan jawab ini. Cuman objeknya aja berbeda kamu ya. Iya, Pak. Terus yang kamu bahas apa ya? Pertama, di hipotesa, kamu coba jawab 1, 2, 3 ini seperti apa jawabannya. Kayak contohnya kan ini, tadi Sufa, Mila kayak gini. Kayak gini kan, jawabannya Mila kan, ya. Punyamu kan mesti ya kayak gini juga. Jelaskan detailnya, mulai dari empati, kemudian define, mampu menemukan permasalahan. Ideasi dan prototipe membantu menemukan solusi atas permasalahan, kemudian tes membantu memberikan validasi solusi apakah sudah layak secara teknis, kegunaan atau fungsi, dan secara bisnis menguntungkan. Kan gini, ya. Nanti detailnya bahas di bab 4. Ya. Nanti ada kutipan yang disampaikan PMI, yang disampaikan fasilitator, dan ada narasumber. Kayak tadi saya jelaskan ini tadi, ya. Ada dari peserta, ada dari fasil, dan ada dari teori. Ya. Oke, apalagi mau ditanyakan, Dan? Untuk kerangka-kerangkanya bab 4 itu kayak
misalkan hanya punya Raffi kan gini Pak. Bab 4-nya itu kerangkanya itu misal 4.1 itu tentang rumusan masalahnya itu yang ada di rumusan masalah itu Pak. Apakah seperti itu Pak? Loh, ini kan kamu menjawab di rumusan masalah ini tadi saya cerita tadi, hipotesa tadi itu. Kamu kan ini Berarti kan ini Pak yang hipotesa kayak gini, di bab 4 kamu detailkan. Kalau di sini kan hanya jawab melalui empati, seperti ini, melalui empati dan define mampu menemukan permasalahan. Itu kayak apa sih yang sesungguhnya itu prosesnya? Kamu ceritakan di situ. Nah, Ya, ya begitu juga ketika masuk ke ideasi dan prototipe ini. Kamu jelaskan. Waktu tes juga kamu jelaskan. Nanti kalau di BMC, kamu juga ceritakan 9 komponen BMC di bisnis fashion yang kamu target itu apa saja, jelaskan di situ. oh, nggih. Paham. Ya, wes Iya, Pak. ya. Wes, sekarang Ya, jalannya Pak. kamu sudah mulai bab 1, 2, 3, dan 4. Sekarang pertemuan besok itu yang dibahas sudah itu, 1, 2, 3, 4. Tulisannya Iya, ya. siap. Oke. Iya, Pak. Oke, siapa lagi yang mau konsultasi? Yuk, silakan siapa lagi? Ivan, ada Ivan? Iya, Pak. Ivan, tadi pagi sudah saya kasih masukan Ivan. Yang kuning-kuning ini ya. Oke. Nih, tambah 2-3 artikel yang membahas tentang bisnis model Canvas yang berhubungan dengan usaha retail. Ini belum ada, ya. Ya, Pak. Terus kemudian hipotesanya, bukan hipotesa di sini. Di sini. Kamu ini tujuan penelitian, menjawab setidaknya 2 ini. Bagaimana bisnis kuning model ini ya, usaha Pak? retail menengah toko Cahaya Putra. Tujuan yang kedua, bagaimana dampak pandemi terhadap usaha retail usaha Putra. Terus kemudian tambah satu lagi, bagaimana strategi. Gini kan, ya. Ivan. Ya, Pak. Ini berarti ya, Pak. Ini berarti nggak ada tentang customer loyalty-nya, Pak, berarti ya, Pak. Customer loyalty ada di bab 3 ini, di poin tujuan yang ketiga ini. Nanti larinya ke customer loyalty. Oh. Bagaimana strategi Oh, gitu. bisnis ini kamu ganti dengan customer loyalty. Gini tak? Ya kan? Ya, Pak. Ya, Van. Paham, Van? Ya, Pak. Ya. Penelitian yang benar itu kamu jangan nyebut customer loyalty dulu. Tapi kamu lihat dari bisnis model kanvasnya, kemudian kamu cek bertahannya itu dari sisi mana. Oh, dari penelitian dari customer loyalty, baru nanti judulnya kamu rubah menjadi customer loyalty. Ya. Oh, enggak, Pak. Oke. Nanti di sini di hipotesa kamu buat jawabannya kira-kira apa ini dari 1, 2, 3 ini. Ya. Iya, Pak. Jawabannya apa kira-kira? Oh, bos bisnis model apa? Kamu satu menggambarkan bisnis model, yang kedua dampaknya terhadap pandemi terhadap apa usahamu itu apa, ceritakan di situ. Yang ketiga strategimu apa untuk keluar itu tadi. Ya. Iya, Pak. Oke, metode penelitian digunakan deskriptif kualitatif. Ya, oke. Kemudian sampelnya owner, karyawan, dan pelanggan toko cahaya. Tambahi lagi supplier. Supplier. Kalau Ya. sales itu masuk supplier nggak, Pak? Hah?
sales kayak sales apa, sales rokok gitu. Iya, masuk supplier tuh. Masuk supplier. Yang nyuplai barang-barangmu pokoknya. Oh, iya Pak. Ya, Iya Pak, iya masuk Pak. dulu. Kamu tambahin sendiri ya, supplier. Tambahin supplier. Iya Pak. Terus sebutkan supplier berapa, misalkan 3. Kemudian karyawannya berapa, 2, 1, itu sebutkan ya. Oh, soalnya kamu kunci, Iya, Pak. saya nggak bisa mode-mode. Yang ownernya ada berapa? 1, Tuh, karyawannya 2, 3 2. sama saya. Hah? 3. Oke, pelanggan berapa? 10. 10 ya. Kemudian supplier 3. Ya. Gini ya. Ya, Pak. Oke, wis beres ya. BMC, Ten-Type, oke. Ini masukkan ini, teori konsepnya BMC, Ten-Type Innovation, kemudian penelitian kualitatif boleh masuk di sini ya. Ya, Pak. Nah, ini tak kasih fenomenanya. Usaha retail besar sangat dominan. Kayak apa ya? Saiki sing Maret-Maret itu loh ya. Retail besar didukung sumber daya yang sangat Ya, besar. Toko retail kecil menengah mendapat tekanan yang luar biasa, apalagi kena efek pandemi COVID-19. Jadi pendahuluanmu nanti kayak gini ceritanya di bab 1 itu, ya. Oh, iya, Pak. Jadi ceritakan seperti ini, didukung sama nanti ada literatur-literatur, didukung nanti sama membuat tujuan penelitian yang 1, 2, 3 ini masukkan di bab 1. Ya, bab 2-nya bahas teori konsep ini. Ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Ivan? Tadi ini Ivan ada pertanyaan? teori konsep ini membahas 10 tipe inovasi itu, Pak ya. Sama BMC itu, Pak. Ya. Terus masukkan juga kalau kamu mau mendetailkan apa tadi itu? Mau mendetailkan apa? Loyalty customer. Ya, ini Iya. masukkan juga. Loyalty customer kan bagian dari customer engagement kalau nggak salah itu ya. Iya, iya, Gimana, Pak. Ivan? Loyalty Ya, Pak, customer. Kalau dilihat dari Ten-Type of Innovation strategi, customer. Nah, ada di sini paling kan loyalty. Nah, kamu ngambil dari sini aja loh. Dari sini. Jadi gini awalnya. Setelah kamu buat bisnis model canvas, kemudian kamu pahami kekuatan strategi bertahan itu ada di mana. Oh, ada di customer engagement, misalkan ya. Dari customer engagement kamu lihat apa taktik yang biasa dipakai orang. Ini loh ada banyak. Ada mulai proses automation, kemudian ada experience simplicity, ada curation, ada experience enabling. Kamu ini bisa cari masing-masing artikelnya ini, kamu baca mana yang paling sesuai. Yang customer loyalty tadi itu masuk ke mana, grupnya mana. Bisa dipahami? Ivan? Ya, Pak. Ya. Jadi nyambung antara Ya. BMC, Ten-Type of Innovation, sama strategimu tadi itu. Ya. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan apa lagi, Ivan? Cukup, Ivan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, berarti Ivan minggu depan sudah mulai store ke saya apa
abstrak, bab 1, bab 2 mengalir nanti ya. Ya, kalian ini kan sudah bisa dikerjakan ini, sudah bisa ditulis sudah ini. Ya. Oke, siapa lagi yang mau konsultasi? Saya masih punya waktu 1,5 jam lah, paling nggak setengah jam. Siapa lagi? Hulam ada hulam ini, hulam. Hulam ada hulam? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Saya nggak bahas hulam. Ayo, siapa yang mau dibahas? Rifki. Ini ada bagi tak kasih masukan Rifki. Rifki ada? Hadir. Rifki. Ini tujuan penelitian, Rifki, punyamu. Bagaimana bisnis model usaha bahan vulkanisir Rahmat Jaya? Yang kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha bahan vulkanisir Rahmat Jaya? Yang ketiga, apa strategi usaha yang dilakukan oleh bahan vulkanisir Rahmat Jaya untuk bertahan di tengah pandemi? Gitu ya. Oke. Terus kemudian ini coba cari hipotesanya. Ini jawabannya apa terhadap pertanyaan-pertanyaan ini? Nanti di sini. Setelah itu, ini jadiin acuan untuk kamu mengerjakan bab 4. Metodologinya pakai apa? Metodologi. Hah? Masih belum tahu, Pak. Ini kualitatif. Kualitatif, deskriptif. Apa mendeskripsikan? Melalui pengambilan data, melalui observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, dan studi dokumen. Studi dokumen tahu kan? Literatur yang kamu baca yang ada di sini itu namanya studi dokumen. Wawancara, kamu wawancara kepada siapa wawancaranya? Ini kepada ini. Pemilik ada berapa orang di tempatmu? 1. Pemilik usaha. Karyawan ada berapa? Saya, Pak, sama orang tua. 1 apa 2? Sebutkan. 2. 1. Suppliernya. Supplier Sales gitu, Pak. Iya, sales yang kamu beli bahan bakumu itu loh. 10. Nah, 10 itu orangnya 10 orang. Ya wes, oke, 10. Ya ini bisa dijadiin wawancara ya. Wawancara untuk apa? Untuk menjawab ini tadi tuh. Bagaimana sih bisnis modelnya? Terus bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis ini? Kemudian apa strateginya? Ya. Kemudian teori konsepnya pakai apa? Pakai BMC, Business Model Canvas, dan pakai 10 Type of Innovation. Sampai di sini paham nggak? Paham. Oke. Nanti 10 Type of Innovation kayak gini, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman yang lain juga. Ya, ketika nanti kamu sudah jadi bisnis model kanvasnya, ya, terus kamu amati kekuatan bertahannya itu di sisi apa? Kira-kira di sisi mana kira-kira? Nek bahan vulkanisir itu, dia bisa bertahan di tengah pandemi itu di apa? Karena apa kira-kira? Rifki, Lebih menghemat biaya mungkin, Pak.
Penurunan kos. Soalnya Menghemat kan biaya antara berarti nanggone di sini ya, di prosesnya. Menghemat biaya dari iya, sisi apanya dulu? soalnya kan antara ban baru sama ban vulkanisir kan selisihnya 50%, Pak. Enggak, maksud saya kamu bisnismu itu bukan bannya. Bisnismu itu bisa bertahan itu karena apa kira-kira? Efek Kualitas. pandemi kemarin. Hah? Kenapa? Rifki? Rifki? Kok menengah ya Rifki? Rek? Iya, Pak, ya. Kira-kira itu bisnismu itu bisa bertahan di tengah pandemi itu karena apa? Ada strategi apa kira-kira yang kamu lakukan? Kira-kira ini sebelum melakukan penelitian, saya bantu proses nanti. Karena customer-nya yang lebih realistis untuk membeli barang yang lebih murah, atau karena kamu melakukan sesuatu? Ayo, Kayak konsumen nih, Pak. konsumen nih. Nah, konsumen nih hubungannya di sini, customer engagement ini yang kamu lihat. Ya, kalau customer engagement ini teorinya pakai ini, strateginya. Ya, ini kamu baca, kamu cari referensinya. Berarti yang Contohnya customer ini, mengurangi keruwetan dan fokus pada pemberian service kepada customer, experience simplification. Jadi kalau di tempatmu orang akan lebih mudah untuk mendapatkan layanan dibandingkan dengan yang lain. Misalkan ini, kalau nanti memang benar ini, nanti fokusmu itu ada di sini, experience simplification ini. Jadi menyederhanakan proses sehingga customer itu mendapatkan pengalaman menyenangkan ketika berbelanja di tempatmu. Jadi kayak si sama Ivan tadi itu loh, loyalty customer. Kayak gitu. Bisa dipahami? Rifki. ya, Pak. Ya. Nanti judulmu nanti apa? Strategi bertahan menggunakan experience simplification atau penyederhanaan proses misalkan gitu. Atau apalah nanti kamu yang lebih tahu di penelitianmu. Oh iya, Pak. Wis ya. Ada yang mau ditanyakan? Rifki. Insya Allah cukup, Pak. Hah? Insya Allah cukup. Oh, cukup ya. Berarti setelah ini kamu sudah bisa bikin itu ya. Bab 1, Bab 1, bab 2. bab 1, bab 2 ya. Bab 3 harusnya juga bisa ini sudah. Modelnya kan sudah, metodologi kan sudah jelas ini di sini. Sampelnya kan sudah jelas. Ya. Mengerjakan di bab 4-nya pun sebenarnya kan sudah saya kasih panduan ini tadi ya. Iya, Pak. Tinggal secara teksnya nanti kayak apa hasilnya ya. Oke ya Rifki ya. Iya, Pak. Baik, sekarang setelah ini siapa lagi? Mau saya bahas. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam. Saya Riza Pak. Oh iya, Risa. Kemarin kan saya kan judulnya kan motivasi wanita menjadi pengusaha sukses. Cuman Ya. tadi kan kemarin kan katanya sudah banyak apa maksudnya yang pakai judul itu. Lalu Yes. ini saya ada beberapa referensi judul. Mhm. Mungkin Pak Beni bisa lihat. Mana? Yang motivasi-motivasi ini, tak? Iya Pak, atau bagaimana? Kenapa kok harus motivasi? Karena kemarin kan awalnya pengennya itu, tapi kalau
Udah ya itu tadi. Kalau saya sarankan, ini kemarin kamu cari menganalisa sebuah bisnis yang sudah jalan saja. Bisnis yang sudah jalan. Ya, kemarin saya. Ya ini loh cara membuat bisnis. Ini kayaknya kamu ke pertemuan kemarin nggak masuk ya. Cara membuat skripsi. Ya, pertama temukan objeknya dulu yang mau kamu teliti. Ini misalkan kedai kopi. Jadi kamu punya ada kafe yang sudah jalan maju, bertahan di tengah pandemi. Ya. Kemudian gunakan apa untuk menganalisa objek ini tadi itu? Menggunakan BMC dan 10 Type of Innovation. Kemudian cari di Google Scholar, ketik bisnis model kanvas, kedai kopi. Nanti referensinya akan banyak sekali. Nih, ketika saya cari ini di Google Scholar, saya dapat referensi 1, 2. Dan masih banyak lagi yang lain. Dari sini saya membuat judul, temukan research gap. Dari 2 artikel ini, kira-kira yang belum diteliti apa? Temukan research gap-nya. Kemudian muncul ini peningkatan pendapatan kedai kopi melalui loyalty program sebagai sarana bertahan di masa pandemi COVID-19. Dari mana menemukannya? Ini dari BMC dari 10 Type of Innovation, lihat strateginya, diangkat salah satu di sini. Membuat judul penelitian kan jadi udah. Kemudian membuat abstrak. Ya, mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, terus membuat kanvas tadi itu. Ini kalau saya sarankan kamu cari ini saja. Sapa Riza. Karena kalau motivasi itu nanti kamu bikin survei-survei gitu, terus kemudian itu terlalu terlalu manajemen kalau menurut saya. bukan kewirausahaan. Kewirausahaan itu kita melakukan penelitian terhadap pengusahanya melakukan apa. Kira-kira kamu ada nggak ini objek yang bisa diteliti? Ada usaha, mungkin punyamu. Ada sih, punya, Pak. apa? Iya. Kira-kira? Bukan punya aku, tapi kayak temen tante gitu. Dia usahanya Bagus, apa? Usahanya apa? ibu rumah tangga. Dia punya usaha Birnis Joy. Jadi kayak minuman dari sarang burung walet gitu, Pak. Sudah mau itu. impor gitu. Ekspor. Ya, itu keren itu keren itu. Lah ini. Ya, kamu pakai analisa apa nanti? BMC kan? Ya, kamu cek bisnis modelnya dia seperti apa. Ya. Ini nanti kamu ke Google Scholar, kamu ketik literatur BMC, kemudian ininya apa? Bisnis apa ini? Bisnis minuman ya? Iya, kayak real food itu loh, Pak. Real food itu apa? Real food itu yang minuman yang kecil botolan, isinya itu sarang burung walet itu loh yang biasanya. Ya, gini aja coba ya, bisnis modelnya bisnis minuman. Coba masuk ke Scholar. Nah, kayak gini kan modelnya ya. Ini kalau ini kan bir peletok ya. Kan kurang lebih kayak gini nanti hasilnya punyamu ya. Ya, bisnis model kanvas, industri kecil, menengah,
bir peletok. Kalau nanti kamu ganti, tinggal ganti minuman burung walet. Ya, Nggih, Pak. coba. Nggih. Nah, Nggih, ini Pak. ambil kamu kopi. Suan sini. Nah, kamu dapat referensi. Kamu masuk lagi ke sini, kamu baca lagi. Yang lainnya mana? Nah, ini olahan rumput laut dan pendekatan ya. Ini persis ini. Oke. Ya. Setelah kamu baca, nanti kamu cari riset gap-nya. Apa kira-kira yang kamu bisa teliti dan kamu bisa meneruskan penelitiannya dia. Ya. Nanti munculkan judul di sini, nanti seperti ini. Nggih, Pak. Ya. Wis, Ya. ini aja nanti kamu pelajari ini, kamu lakukan itu. Begitu ketemu ini, nanti kamu masukkan ke kanvasmu tadi itu. Ya, tujuan penelitian apa? Kamu bisa baca dari 2 artikel ini nanti. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Lakukan ini Iya, ya. Pak. Heeh. Ya, minggu depan saya ingin kamu kanvasnya sudah berubah. Jangan yang motivasi-motivasi kayak gini ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Silakan yang Bini. lain. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Siapa? Ragil? Ada Ragil? Ivan sudah, Rifki sudah. Nimas? Jaka? Jaka ini sudah saya koreksi ya, Jaka. Jaka ada nggak ini? Jaka nggak ada ya? Nimas ada nggak? Ada, Pak. Nimas? Nggak ada. Nimas ada, Nimas? Nimas. Nimas, mau dibahas, Nimas? Kok pendidikan kewirausahaan nih, Mas? Hah? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, ini Mas harusnya jangan pendidikan kewirausahaan. Ini waduh ruwet ini nanti. Pakai yang saya ajarkan tentang objek bisnis tadi aja. Nanti tolong disampaikan ya ke Nimas ya, teman-teman. Coba lakukan seperti yang dilakukan siapa? Riza tadi. Alwi ada Alwi? Nggak ada, Pak. Alwi nggak ada. Mila sudah. Erika ada Erika? Ada, Pak. Erika, ayo bisa cerita apa ini Erika? Iya, Pak. Kenapa Erika? Itu saya menggunakan itu, Pak, milik usaha keluarga, milik kakak perempuan saya. Ya, oke. Nanti kamu bikin seperti yang saya ajarkan ke Riza tadi ya. Oh iya, Pak. Ya oke. Apa kira-kira usahanya apa? Ayo. Itu tentang kayak makanan ringan, jual kayak ada brownies, terus donat, terus corn dog gitu. Produksi apa Pokoknya jualan? makanan gitu-gitu. Produksi Jualan. apa jualan? Yang Jualan. produksi siapa? Ya buat sendiri. Oke. Oke. Ini jenis toko ya? Toko kue Iya, gitu Pak. aja ya? Toko di depan rumah. Ya toko kue. Toko kue kan? Enggak. Toko kue ya. Kayak jualan gitu kan. Enggak, kue saja kayak corn dog ya, ada jajan minuman es juga. Ayo. Gampangnya itu dibilang toko kue saja. Oh iya, Pak. Ya. Mosok bilang toko kue makanan telur kondok ya ketahuan. Jadi kata aja toko Iya. kue gitu ya.
Oke. Ya, Karena bisnisnya sudah jalan pakai ini kan, BMC sama Tentacle Innovation, ya. Kemudian kamu iya cari Pak. ke, sorry. Kemudian kamu ke Google Scholar, ketik, cari referensi, bisnis model kanvas, ini toko kue, ya. Iya Pak. Nah, kan kayak ini, ya. Atau yang bawahnya juga boleh, ya. Kan ada dua ini, kamu sudah bisa lihat ini. Oh Ini iya Pak. masukkan. Ini ada lagi. Gue ikut tadi sama. Jason Cake ini. Oke, cari nanti misalkan 3 atau 4, ya. Kemudian cari research gap-nya. Temukan research gap-nya. Tahu research gap itu apa, Erika? Pak lupa. Research gap itu celah penelitian yang kamu bisa kerjakan. Mungkin dari yang 1, 2 ini, oh mereka ada ini loh yang belum diteliti. Jadi ada Oh, pondasi, ada bangunan. Penelitian itu sudah penelitian pondasi, penelitian bangunan, kamu meneruskan penelitian atap. Itu research gap. oh, iya iya ya Pak, paham. Ya, dari situ nanti kamu temukan judul. Judulnya apa? Di sini. Ya, misalkan strategi bertahan toko kue, namanya apa? Kedai junior. Junior. Kedai junior. Ya wis, nanti sempurnakan ya. Di tengah pandemi. Ya, ini. Misalkan strateginya apa? Kamu lihat di bisnis model kanvas tadi itu. Di 10 type of innovation. Strateginya apa? Kamu masukkan strateginya di sini. Misalkan Oh, iya, Pak. loyalty customer atau apa yang lain. Mungkin bukan di customer, mungkin ada di proses, mungkin ada di partner, mungkin ada di revenue stream. Kamu ambil salah satu strateginya. Seperti yang saya tunjukkan Berarti tadi ke enggak teman-teman semua? loh. Hah? Berarti enggak semua, ambil salah satunya saja. Salah 1, salah 2, salah 3 gitu aja, jangan salah semua. Oleh 0 kan salah semua. Iya, Ya. iya, Pak. Paham ya? Ya. Dari Paham. sini kamu bisa kerjakan kanvasmu tadi itu. Ya. Iya. Kamu bisa ngisi kanvasnya. Mana Erika? Lah, nanti kanvasmu ini kamu isi. Nanti penelitiannya pakai apa, metodenya, sampelnya siapa saja yang ditanya. Kalau kamu menggunakan objek, itu kamu bisa melihat, ini sudah banyak yang tak koreksi kan. Siapa ini? Yang dari tadi saya koreksi, Ivan. Kan pakai bisnis juga ya, pakai objek sama. Kamu bisa melihat punya Ivan. Kamu bisa melihat punya Rifki. Rifki tadi itu juga objek usaha. Kamu bisa melihat Nurus, ini hampir sama, sudah. Cuman bedanya kamu dengan Nurus, kamu toko kue, Nurus toko retail, Barokah. Ya. Tadi si Riza pakai produsen minuman. Sebenarnya semuanya sama. Pola-polanya ya.
Iya, Pak. Oke, kamu bisa mengamati di kanvas ini mereka melakukan apa yang bagus ambil. Terus modifikasi ya. Oke, Iya, Pak. ada yang mau ditanyakan Makasih. lagi? Sama-sama. Sudah, ini siapa lagi yang mau saya koreksi? Sudah cukup, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Udah, Pak. Silakan. Insya Allah. Paham. Cukup? Cukup. Kalau cukup, minggu depan yang seperti Erika, terus Riza, terus siapa tadi lainnya. Saya ingin lihat kanvasnya dulu. Saya lihat kanvasnya. Kalau yang lain sudah silakan mulai kerjakan abstrak, kerjakan bab 1, bab 2, bab 3, kalau bisa bab 4 kerjakan sekalian. Jadi minggu depan kita langsung konsultasi tentang penulisan. Ya. Kalau yang di kanvas tadi belum selesai, minggu depan saya ingin cek kanvasnya dulu. Oke? Jelas? Tidak ada pertanyaan lagi? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Gani. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya end meeting ya.